Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, di kesempatan kali ini kita mau buat kolam lele sederhana. Jadi ini kolam lele yang akan buat langsung berdekatan dengan farm. Karena kemarin beberapa permintaan dari netizen, apalagi dari peserta pelatihan, itu kalau pas peserta habis dari magot dibawa ke kandang ayam, dibawa ke kandang lele, mereka capek. Jadi pengennya buatnya di satu tempat aja. Oke, ini kita buat di satu tempat yang harus ada sedikit-sedikit. Jadi unggasnya ada, pertaniannya ada, perikanannya juga ada. Oke. Dan di sini kita juga mau ngajak nih, mengedukasi. Kalau edukasinya cocok, kalau nggak cocok boleh jangan diikuti, kalau cocok boleh diikuti. Oke. Kita akan buat kolam lele dengan ukuran 3x4. Cuman nggak cukup tempatnya. Akhirnya kita buat kolam lele 3x3. Walaupun ukurannya nggak ngepas kali, tapi kita nyari tempatnya yang lurus-lurus lah, seperti ini. Kita buat lurusin gitu, supaya nggak mereng-mereng. Karena nanti kolam ini akan lebih sering muncul di YouTube. Jadi nanti yang muncul adalah maggot, ikan, unggas, pertanian. Nah, jadi langsung dia integrasi. Oke, kita mau cerita modal dulu. Modal yang kita gunakan ini kurang lebih 6 batang kayu 23. 6 batang kayu 23 berarti 60.000 dikali 6 batang. Terserah, bukan terserah. Itu harganya kalau di tempat teman-teman mungkin akan berbeda di tempat kami. Jadi harganya bervariatif. Yang kedua, kita pakai kerikil, pakai pasir, pakai semen. Semennya 2 sak. Jadi semen ini sebetulnya cukup 1 sak. Tapi kemarin waktu kita ngecor pertama itu banyak yang nggak lurus kayunya. Karena kemarin nggak saya lihat. Akhirnya mereka buat sesuai dengan imajinasi mereka lah. Jadi ini kita luruskan lagi. Akhirnya semennya 2 sak lah. 2 sak semen, kurang lebih 2 sak semen tambah pasir, tambah kerikil. Habislah kurang lebih sekitar 2 sak semen 100.000, pasir 50.000, sama kerikil 25.000, kurang lebih sekitar 300 ribuan. Jadi 6 batang kayu 23. Ini kayunya saya pakai kayu bekas. Tapi kalau teman-teman beli kayu 23 itu kurang lebih 1 batang gini. Dari 1, 2, 3, 4 itu habis 1 batang. Karena kayu kan panjangnya 4,8. Jadi nanti kita ketinggian kolamnya itu cuma 50 cm. Jadi 50 cm ke bawah ditanam, 50 cm ke atas di luar. Jadi nanti ini dirapikan lagi. Kolamnya kolam terpal buat teman-teman. Tebarnya 1200, 3x4 1200. Jadi nanti kita akan edukasi bagaimana teman-teman budidaya maggot terintegrasi dengan ikan. Selama ini kan sudah mengintegrasikan dengan dunia unggas. Ketika diintegrasikan dengan dunia unggas, akhirnya setelah kita lihat unggas itu nggak terlalu banyak makan maggot. Akhirnya kita mengandalkan subsidi silang. Subsidi silangnya itu dengan membuat penetasan. Yang kedua kita jual maggot. Yang ketiga kita jual produk-produk pertanian yang lainnya lah, untuk membeli makanan ayam yang harus dibeli untuk tumbuh kembang si ayam. Oke. Jadi kalau di lele berbeda. Di lele itu bisa lebih dari 50% untuk lele, ikan lele untuk. Jadi kalau maggot digunakan ke ayam itu paling kencang 30%. Tapi kalau maggot digunakan untuk pakan lele itu lebih dari 50%. Jadi keuntungannya jauh lebih banyak buat teman-teman. Oke, ini kolamnya akan menggunakan kolam terpal. Jadi teman-teman yang baru mau mulai, yuk bareng-bareng. Nah, jadi mulai buat kolam. Kalau teman-teman gak usah ragu masalah penghematan yang dilakukan oleh maggot nanti ke lele. Karena penghematan yang akan dilakukan benar-benar banyak. Intinya keuntungan pembudidaya ikan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembudidaya ayam. Tapi bukan berarti kita membandingkan ayam lebih hebat, lele bukan seperti itu buat teman-teman. Intinya kita akan mencari keuntungan mana yang jauh lebih banyak dan mana yang jauh lebih nyaman. Karena dalam budidaya ini nggak ada siapa yang hebat, siapa yang bodoh, ataupun siapa yang kuat, siapa yang lemah, enggak. Tapi siapa yang masih tetap bertahan dan terus melakukan sampai sekarang. Oke. Ini keadaannya, insya Allah rencana besok mau di
pasang bambu, tapi nampaknya kayu-kayunya yang cor hari ini belum keras. Jadi nanti paling minggu sore lah, minggu pagi ataupun minggu sore udah bentuknya kolam udah kelihatan. Karena besok nanti mau dipasang instalasi pipanya dulu, instalasi pipa, karena sistemnya nanti kalau malam dengan posisi cuaca seperti ini akan dikocor. Tujuannya untuk mengurangi bau, yang kedua untuk mempersehat ikan. Oke, buat teman-teman, insya Allah ini sharing ini berguna, bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya sebagai data. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.